siapapun dapat menjadi penolong. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jemaat terkasih, seorang anak berusia 13 tahun bernama Max Wosi tinggal di tenda selama 3 tahun terakhir demi mengumpulkan uang. Bukan karena menghemat atau tidak punya rumah, Max melakukannya untuk menggalang dana. Bocah tersebut bertekad untuk menyumbang kepada rumah sakit yang awalnya hanya berharap 1 juta rupiah, tapi kini berhasil mendapat belasan miliar rupiah. Max Wosi akhirnya kembali bisa tidur nyaman di kamar dan tempat tidurnya sendiri setelah mengumpulkan donasi senilai 700.000 atau 12 miliar rupiah untuk North Devon Hospice. Sebelumnya sejak Maret 2020, remaja asal Inggris itu bertekad untuk tidur di tenda di luar rumah sampai targetnya terwujud. Atas keberhasilan kampanyenya, Max sukses mendukung 15 komunitas perawat dan menolong 500 pasien sehingga mendapat perawatan di rumah mereka sendiri. Tekad Max untuk menggalang dana tentu bukan tanpa alasan. Ketika pandemi, Max terinspirasi kerabatnya yang meninggal karena kanker dan terpikir menyumbang uang untuk rumah perawatan. Ketika ia itu usianya baru 10 tahun. Sejak saat itu mendapat banyak perhatian, termasuk dari mantan Perdana Menteri Boris Johnson hingga rekor dunia Guinness. Detik.com 10 April 2023. Jemaat terkasih, yang dilakukan Max sungguh luar biasa. Dalam usia yang masih tergolong anak-anak, sudah mempunyai kepedulian yang luar biasa untuk menolong orang lain. Dia berani mengorbankan dirinya dengan tinggal di tenda selama 3 tahun dalam rangka menggalang dana untuk dapat menolong orang-orang yang menderita. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun dan dalam kondisi apapun dapat melakukan pertolongan kepada orang lain. Max masih tergolong anak-anak dan belum bekerja, belum mempunyai penghasilan. Akan tetapi karena rasa belas kasihan yang besar, dia berani berkorban untuk dapat menggalang dana. Luar biasa, selama 3 tahun dia berhasil mendapat dana sejumlah sekitar 12 miliar rupiah, dan semua dana itu disumbangkan untuk kemanusiaan. Jemaat terkasih, dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menggunakan anak kecil yang hanya membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengubah yang dimiliki anak kecil itu menjadi banyak dan dapat memberi makan sejumlah 5.000 orang. Anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Ini menunjukkan Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menolong orang-orang yang sedang menderita. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya kita dengan keberadaan apapun dipanggil untuk dapat bermakna bagi sesama. Hidup yang kita miliki bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga harus digunakan untuk menolong orang lain. Kita jangan merasa diri kecil atau tidak mampu. Orientasi hidup kita harus diubah. Jangan hanya fokus pada diri sendiri, tetapi kita perlu keluar dari diri sendiri dan kemudian peduli kepada orang lain. Selagi kita masih hidup, sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memaknai kehidupan ini dengan bersedia berkorban, menolong orang-orang yang sedang menderita. Hidup adalah kesempatan untuk dapat menolong orang lain. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami untuk menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup yang kami jalani adalah kesempatan untuk dapat bermakna bagi orang lain, dapat menolong orang lain yang menderita. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan dan pengharapan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.